Pemirsa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan program Padat Karya Tuni telah menyerap 440.000 pekerja dengan total anggaran sebesar 23,4 triliun rupiah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melakukan refocusing anggaran 2021 sebagai upaya membantu pemulihan ekonomi nasional. Staf ahli Menteri PUPR bidang teknologi, industri dan lingkungan Endra S. Atmawijaya menyatakan pagu Kementerian PUPR pada awalnya sebesar 149,8 triliun dengan refocusing 17,99 triliun. Sehingga pagu Kementerian PUPR menjadi 131,8 triliun ditambah dengan pinjaman dari surat berharga syariah negara menjadi 136 triliun. Dari pagu tersebut, anggaran program padat karya sebesar 23,4 triliun dan telah terserap 28% dengan berbagai kegiatan di seluruh daerah dan 440.000 pekerja dari total 1,2 juta sudah menikmati program padat karya tunai. Pagu PUPR awalnya tahun 2021 ini kan 149,8 triliun. Kemudian kita ada refocusing sebesar 17,99 triliun. Jadi pagu kita 131,8. Nah ini ditambah dengan loan dan SPSN ini menjadi 136 triliun sekarang. Endra menambahkan program padat karya tunai diharapkan mempercepat pemulihan ekonomi nasional khususnya peningkatan konsumsi masyarakat sebelum Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Meski di tengah pandemi, produktivitas nelayan di Kabupaten Pd Jaya, Aceh tidak surut. Ya, setiap minggu melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, para nelayan mengirim puluhan ton ikan ke Pulau Jawa. Setiap minggu, para nelayan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pd Jaya Aceh mengirimkan ikan ke Medan dan kota-kota di Pulau Jawa, utamanya Jakarta. Pengiriman bisa mencapai 9 hingga 10 ton per minggunya. Ikan tongkol dan bawal merupakan hasil tangkapan utama para nelayan di Kabupaten Pd Jaya. Ikan segar dibekukan di ruang pendingin agar terjaga kesegarannya. Selama pandemi COVID-19, permintaan ikan ke Pulau Jawa justru meningkat. Ini kebetulan sore ini siangnya ke Sumatera Utara. Oke, ikan apa aja yang dikirim keluar daerah nih Pak Bos? Kebanyakan ya kan tergantung ada stok di kita di sini. Ada tongkol, ada cakalang, ada ikan karang, macam bawal. Nah, hari ini kita melakukan demo umang-umang, cakalang dan dulur. Oke, ini rencananya dikirim kemana? Ini rencananya dikirim Ke Jakarta. Berapa banyak, Bang? hari ini. Untuk menggerakkan ekonomi pariwisata yang terdampak akibat pandemi COVID-19, sebuah bank milik pemerintah meluncurkan kartu debit wisata Nusantara. Program ini nantinya akan bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang akan menyelenggarakan karya wisata di dalam negeri. Bersinergi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bank Rakyat Indonesia meluncurkan co-branding debit wisata Nusantara. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Acara yang diselenggarakan di Kuta Bali serta daring melalui Zoom ini dihadiri Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf RI, Nia Niscaya, dan Division Head Mas Funding BRI, Wahyudi Darmawan. Debit Wisata Nusantara bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang diperuntukkan sebagai tabungan karya wisata pelajar SMP dan SMA. Tujuan karya wisata diutamakan destinasi wisata dalam negeri untuk menggerakkan ekonomi pariwisata yang terdampak akibat pandemi COVID-19. Untuk membantu merencanakan sekolah-sekolah, pelajar-pelajar yang akan berdharma wisata atau berkarya wisata dengan menabung secara rutin setiap bulannya. Dengan target tertentu, kemudian nanti
selama 6 bulan ke depan atau setahun ke depan ketika dana ini akan digunakan untuk karya wisata, maka bisa dicairkan dana tersebut. Peluncuran tabungan wisata Nusantara merupakan tindak lanjut dari MOU dan PKS yang sebelumnya telah ditandatangani oleh BRI dan Kemenparekraf pada akhir 2020 lalu. Selain memiliki 5 pilihan desain yang menarik, debit BRI Wisata Nusantara juga memiliki fitur promo merchant di sejumlah tempat. Dari Jakarta, Bunga Ayu iNews melaporkan. Pemirsa, laporan langsung dari titik penyekatan larangan mudik akan hadir usai jeda pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.